Pengkajian pola nilai dan kepercayaan. Learning outcome. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep nilai dan kepercayaan, mengidentifikasi peran nilai dan kepercayaan dalam praktik keperawatan, melakukan pengkajian terhadap pola nilai dan kepercayaan klien. Definisi nilai: keyakinan yang bersifat individual atau kelompok tentang apa yang penting, benar, atau berharga. Kepercayaan atau belief: interpretasi atau asumsi yang diyakini kebenaran oleh seseorang menurut Berman et al. 2022. Bentuk nilai, types of value. Nilai pribadi dipelajari melalui pengalaman hidup. Nilai profesional diperoleh melalui sosialisasi profesi seperti dari kode etik perawat. Nilai budaya dan sosial dipengaruhi oleh budaya tempat tinggal dan norma masyarakat. Fungsi nilai. Yang pertama, memandu tindakan atau perilaku individu. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan terutama pada dilema etis. Yang ketiga, menentukan prioritas atau preferensi hidup. Yang keempat, membangun identitas diri dan integritas profesional. Sumber nilai didapatkan dari keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, lingkungan sosial dan budaya, serta spiritual. Faktor yang mempengaruhi nilai dan kepercayaan dari internal, pendidikan atau tingkat pengetahuan, tahap perkembangan, persepsi tentang fungsi, emosi, spiritual atau agama, falsafah hidup, observasi pertimbangan dan pengalaman. Untuk eksternal, keluarga, masyarakat, teknologi, budaya, sosial, ekonomi. Kepercayaan. Belief adalah interpretasi atau kesimpulan yang diterima individu sebagai yang benar, seringkali berdasarkan iman bukan fakta. Tidak semua kepercayaan melibatkan nilai. Kepercayaan bisa rasional atau berbasis fakta, atau irasional tidak berbasis bukti. Contoh, saya percaya bahwa penyakit ini adalah ujian dari Tuhan. Komponen kepercayaan itu yang pertama, kepercayaan pada diri sendiri. Yang kedua, kepercayaan pada orang lain. Yang ketiga, kepercayaan pada institusi kesehatan. Yang empat, kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi atau spiritual. Pengkajian subjektif. Keyakinan spiritual. Apakah spiritual atau agama penting bagi Anda? Apakah ada praktik atau ritual keagamaan yang penting bagi Anda? Yang kedua, bagaimana keyakinan spiritual Anda mempengaruhi pandangan Anda tentang kesehatan dan penyakit? Yang ketiga, apakah Anda ingin perawat atau anggota rohani untuk mendukung kebutuhan spiritual Anda? Selanjutnya, pengkajian nilai-nilai pribadi. Apa yang paling penting bagi Anda dalam hidup? Nilai-nilai apa yang membimbing keputusan Anda tentang kesehatan dan perawatan? Yang kedua, apakah ada konflik antara nilai-nilai Anda dan pilihan perawatan yang tersedia? Pandangan tentang kesehatan dan penyakit, apa arti sehat bagi Anda? Apakah penyebab penyakit menurut Anda? Peran apa yang Anda yakini dalam menjaga kesehatan Anda? Selanjutnya tentang sumber dukungan. Siapa yang menjadi sumber dukungan utama Anda? Kita bisa tanyakan bagaimana keluarga dan teman mempengaruhi nilai dan kepercayaan Anda. Apakah ada pemimpin agama atau spiritual yang memberikan dukungan? Pengkajian objektif. Observasi perilaku pasien. Perhatikan bagaimana pasien berinteraksi dengan keluarga, teman, pengunjung, dan staf perawatan kesehatan. Yang kedua, amatin partisipasi pasien dalam praktik keagamaan atau spiritual, misalnya berdoa, membaca kitab suci, meditasi. Perhatikan ekspresi emosi pasien, misalnya kesedihan, kegembiraan, kecemasan, dan bagaimana mereka mengelola stres. Yang keempat, amati bagaimana pasien membuat keputusan terkait perawatan kesehatan dan sejauh mana mereka mengikuti rencana perawatan. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh, postur, dan penampilan pasien yang mungkin memberikan petunjuk tentang nilai dan kepercayaan mereka.
Pengkajian secara observasi spesifik. Interaksi sosial, bagaimana pasien berinteraksi dengan orang lain. Apakah mereka tampak didukung dan terhubung atau terisolasi. Praktik keagamaan atau spiritual, apakah ada benda-benda keagamaan di kamar pasien? Apakah pasien meminta kunjungan dari rohaniwan? Apakah mereka terlibat dalam doa atau meditasi? Ekspresi emosi, apakah emosi pasien sesuai dengan situasi mereka? Apakah mereka memiliki mekanisme coping yang efektif? Pengambilan dalam keputusan, apakah pasien aktif berpartisipasi dalam keputusan perawatan mereka? Apakah mereka tampak ragu-ragu atau tidak yakin? Serta kepatuhan, apakah pasien mengikuti rencana perawatan yang direkomendasikan? Apakah ada faktor nilai atau kepercayaan yang mempengaruhi kepatuhan mereka? Berikut referensi yang saya gunakan di dalam pembelajaran kali ini. Silakan dipelajari dengan baik dan benar.